Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita alhamdulillah dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian wilayah formal dan wilayah fungsional beserta ciri dan contohnya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pusat dan batas wilayah pertumbuhan. Suatu wilayah dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila wilayah tersebut memiliki perkembangan yang cepat, pertumbuhan yang cepat, pembangunan yang menonjol, serta kegiatan ekonomi yang ramai. Ketika suatu wilayah memiliki keempat ciri tersebut, maka dikatakan bahwa wilayah tersebut bisa dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, suatu wilayah memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan jika didukung oleh kondisi geografis yang relatif datar, kemudian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik, serta jaringan transportasi yang memudahkan untuk proses mobilitas atau perjalanan. Kemudian, berdasarkan faktor tersebut, untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah potensi wilayah atau dikatakan sebagai potensi daerah setempat. Pada teori ini menyatakan bahwa setiap wilayah itu memiliki potensi yang berbeda-beda untuk dikembangkan. Ketika wilayah itu mampu mengembangkan potensinya secara maksimal, memungkinkan wilayah tersebut akan tumbuh menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Jadi, misalnya ada suatu wilayah yang memiliki potensi sebagai sektor industri atau pertanian atau pariwisata atau mungkin peternakan dan sebagainya. Ketika wilayah itu mampu mengembangkan secara maksimal potensi yang dimilikinya, maka wilayah itu akan mampu menopang tingkat perekonomian atau kegiatan perekonomian bagi wilayah sekitarnya, sehingga wilayah itu bisa tumbuh sebagai pusat pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah teori tempat sentral. Teori tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Christaller. Teori ini menyatakan bahwa wilayah itu bisa tumbuh menjadi pusat pertumbuhan atau wilayah itu bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ketika memiliki penduduk yang relatif homogen, kemudian ada jarak yang mudah dijangkau untuk mobilitas manusia dan barang. Nah, selain itu, Christaller ini membagi tempat sentral dibedakan menjadi 3 hierarki. Hierarki 3 atau yang dikenal dengan K3 itu merupakan tempat sentral yang dipengaruhi oleh pusat pelayanan yang berupa pasar. Nah, ketika wilayah itu mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam sektor pasar atau jual beli, maka menurut Christaller
dikategorikan sebagai wilayah dengan hierarki 3. Kemudian mengapa dikatakan hierarki 3? Karena wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya akibat dari sektor pasar yang optimal. Kemudian yang kedua adalah hierarki 4 atau yang dikenal dengan K4. Itu merupakan wilayah yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Jadi bisa dikatakan K4 ini merupakan tempat sentral yang dipengaruhi oleh situasi lalu lintas yang optimum. Dikatakan K4 karena selain berpengaruh terhadap wilayahnya sendiri, juga memiliki pengaruh setengah bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Kemudian yang ketiga adalah hierarki 7 atau K7. Nah, selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, pada hierarki K7 ini juga mempengaruhi seluruh bagian masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga sebagai situasi administratif yang optimum sesuai dengan pelayanan umum yang diberikan pada wilayah itu. Maka menurut Christaller, wilayah yang demikian dikategorikan sebagai hierarki 7 atau K7. Jadi Ibu ulang, menurut Christaller ya, tempat sentral itu dibedakan menjadi 3. K3 itu merupakan pelayanan pasar yang optimum. K4 itu merupakan jalur lalu lintas yang optimum. Sedangkan K7 itu merupakan situasi administratif atau pusat pemerintahan yang optimum. Untuk K7 itu cenderung pada pelayanan publik yang optimum. Kemudian yang ketiga adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub ini dikemukakan oleh Perroux. Ini menyatakan bahwa pembangunan kota atau wilayah itu merupakan suatu proses yang terjadi tidak secara serentak. Ya, tidak secara serentak. Tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Dengan kata lain, teori kutub ini mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah itu bisa menjadi lebih besar dipengaruhi oleh kutub-kutub pertumbuhan atau titik-titik yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi wilayah sekitarnya. Sebagai contoh, kalau kalian lihat kawasan padat karya ya di Kota Prabu Mulih, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu wilayah itu termasuk dalam wilayah pinggiran Kota Prabu Mulih. Tetapi seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi sekarang ini muncul titik-titik pertumbuhan di sekitar wilayah padat karya itu, sehingga mampu mempengaruhi kegiatan-kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya. Pertumbuhan diasumsikan sebagai batas pengaruh wilayah pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitarnya. Untuk mengetahui batas pengaruh dapat dilakukan dengan menggunakan 2 teori, yakni teori model gravitasi dan teori titik henti atau titik balik. Pada teori model gravitasi ini menyatakan bahwa kekuatan wilayah itu bisa sebagai wilayah pertumbuhan dipengaruhi oleh kekuatan interaksinya.
Rumus model gravitasi ini bisa dihitung dengan besarnya interaksi kota A dengan kota B itu sama dengan banyaknya jumlah penduduk kota A dikali banyaknya jumlah penduduk kota B dibagi jarak antara keduanya dikuadratkan. Nah, kekuatan interaksi inilah yang akan berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas dalam suatu wilayah, sehingga bisa memperkuat kegiatan wilayah itu dan memunculkan potensi wilayah, memungkinkan wilayah itu berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah teori titik henti atau teori titik balik. Teori ini digunakan untuk menentukan lokasi suatu unit usaha ekonomi seperti pasar atau swalayan atau SPBU ya. Kemudian dengan teori titik henti ini juga dapat digunakan untuk menentukan lokasi sarana kesehatan seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas misalnya. Yang ketiga, untuk menentukan lokasi sarana pendidikan seperti sekolah, kampus, pusat pendidikan dan latihan. Nah, teori ini dapat digunakan jika memenuhi beberapa syarat, di antaranya 1. Keadaan ekonomi penduduknya relatif sama. Yang kedua, topografi wilayahnya datar. Yang ketiga, sarana prasarana transportasinya memadai. Sedangkan yang keempat, daya beli masyarakatnya sama. Inti dari teori titik henti ini adalah bahwa jarak titik henti dari lokasi pusat perdagangan atau pelayanan sosial lainnya yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. Namun berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi jumlah penduduk kota yang lebih sedikit. Atau dengan kata lain, teori titik henti ini bisa dirumuskan DAB atau titik henti ya. DAB atau titik henti itu sama dengan banyaknya penduduk jarak antara kedua wilayah dibagi 1 ditambah akar dari jumlah penduduk A atau jumlah penduduk yang banyak dibagi PB, jumlah penduduk yang sedikit. Ya. Jadi Ibu ulang, teori titik henti itu bisa dihitung dengan cara membandingkan antara jarak kedua wilayah DAB dibagi 1 ditambah akar dari penduduk yang jumlahnya banyak atau wilayah yang penduduknya banyak dibagi dengan jumlah penduduk yang sedikit. Oke. Kemudian kedua model teori ini dapat digunakan untuk menghitung aliran transportasi lalu lintas, migrasi penduduk antar dua wilayah, jumlah penduduk yang cenderung menggunakan tempat pusat. Jadi kalau kita akan menentukan lokasi strategis di antara dua wilayah ya, ingin membangun pusat layanan publik, misalnya sekolah atau poliklinik atau supermarket, itu bisa dihitung dengan menggunakan teori titik henti.
Kemudian yang berikutnya adalah penerapan konsep pewilayah di Indonesia. Dalam rangka pemerataan kemakmuran, maka pembangunan ditekankan pada sektor pertanian dan industri untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Untuk itu pemerintah menyusun rencana tata ruang wilayah dalam lingkup nasional atau RT RW dalam lingkup nasional. Rencana tersebut bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi, membendung arus migrasi atau urbanisasi, kemudian untuk mencapai 8 jalur pemerataan pembangunan ekonomi, kemudian untuk memudahkan koordinasi di setiap wilayah dalam rangka memantau laju pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka wilayah pertumbuhan pembangunan dikelompokkan menjadi 4. Ada wilayah pembangunan utama A, B, C, dan D. Wilayah pembangunan utama A itu berada di Medan. Wilayah pembangunan utama B, pusat pertumbuhannya di Jakarta. C, itu pusat pertumbuhannya Surabaya. Dan D, itu pusat pertumbuhannya di Makassar. Nah, dapat kalian lihat pada tabel berikut bahwa setiap pusat pertumbuhan itu dikelompokkan dalam sub wilayah pembangunan. Ada 10 wilayah. Kalau tadi kita lihat wilayah pembangunan utama A, pusat pertumbuhannya di Medan. Sub wilayah pembangunannya ada sub wilayah pembangunan 1 dan 2. Kota yang dikembangkan meliputi daerah provinsi Aceh, Sumatera Utara yang berpusat di Medan, kemudian Sumatera Barat, Riau itu berpusat di Pekanbaru. Kemudian wilayah pembangunan utama B berpusat di Jakarta, sub wilayah pembangunannya 3, 4, dan 6. Ini perlu kalian cermati ya, mengalami sedikit lompatan habis 3, 4, kemudian 6. Itu berpusat di Jakarta. Wilayah pembangunan 3 itu kotanya meliputi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, berpusatnya di kota Palembang. Kemudian pembangunan 4 meliputi wilayah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, berpusat di Jakarta. Pembangunan 6 itu meliputi Kalimantan Barat yang berpusat di Pontianak. Sedangkan wilayah pembangunan utama C yang pusat pertumbuhannya di Surabaya, sub wilayah pembangunannya ada sub 5 dan 7. Kota yang dikembangkan meliputi daerah provinsi yang kelima itu Jawa Timur dan Bali, berpusat di Surabaya. Yang ketujuh itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang berpusat di Balikpapan dan Samarinda. Yang terakhir, wilayah pembangunan utama D. Pusat pertumbuhannya ada di Makassar, sub wilayah pembangunannya 8, 9, dan 10. Kota yang dikembangkan pada sub wilayah pembangunan 8 itu meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, berpusat di Makassar. Sedangkan sub wilayah pembangunan 9 itu meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang berpusat di Manado. Sedangkan sub wilayah pembangunan 10 itu meliputi Papua yang berpusat di Sorong. Nah, mungkin ini saja materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang Ibu sampaikan ini mampu menambah wawasan kalian dan memperkuat pemahaman kalian tentang materi wilayah dan perwilayahan. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.